Haleluya. Harusnya ini ada pendeta Julius Antoni, tapi nggak tahu gimana. Ya nggak tahu ada kabar. Sudah dihubungi juga nggak bisa. Ya udah saya dadakan. 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 Pendeta apalagi gembala harus siap sedia. Iya, oh iya dong Bapak Ibu. Iya. Jadi kita harus siap sedia. Waktunya baik atau tidak. Oke Bapak Ibu. Nah ini sekilas tadi tiba-tiba apa yang saya harus sampaikan gitu. Saya tiba-tiba juga tadi baca WA dari Bu Odi. Ya, murid Tuhan Yesus ada berapa Bapak Ibu? Sebenarnya yang resmi 12. Tapi pada saat penginjilan bisa meningkat jadi 70. Dan juga pada saat Pentakosta dikabarkan 120. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi enggak selalu hanya 12 tapi bisa berkembang jadi 70, bisa berkembang lagi jadi 120. Tapi saya ingin menceritakan kepada kita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita juga orang Kristen adalah disebut juga murid. Karena Yesus juga memberikan perintah di dalam Matius 28. Ya, pergilah ke segala bangsa. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi orang Kristen dianggap Tuhan adalah murid. Kalau murid harus belajar. Kalau tidak tinggal kelas. Ya enggak Bapak Ibu. Makanya orang Kristen juga harus punya sikap siap untuk belajar. Kalau tidak saudara jadi tinggal kelas. Iya kan Bapak Ibu, ya anak-anak kita kan gitu kan. Dia murid ya harus belajar. Kalau enggak ujian ulangan ya bisa gagal. Gagal ujian ulangan ya udah tinggal kelas kan. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita manusia. Kita juga adalah murid Tuhan. Maka kita juga harus belajar. Siap belajar. Ya Bapak Ibu, jangan berpuas diri ya, tapi terus kita belajar karena lewat belajar itulah kita terus meningkat, dan terus diberkati dan semakin dipercaya oleh Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Nah saya ingin menceritakan tentang murid Tuhan Yesus yang 12. Murid Tuhan Yesus ada 12 dan cuma satu orang Yudea. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Sekarang makin pintar saudara. Iya kan? Sebelumnya saudara kan gak tahu kan? Oh iya. Jadi Yudas Iskariot satu-satunya murid yang berasal dari Yudea. Sedangkan 11 lagi adalah dari Galilea. Dan karena itulah hanya Yudas yang mungkin berkhianat. Kenapa? Karena hanya orang Yudea yang bisa menjumpai imam-imam untuk berkhianat. Sedangkan orang Galilea dianggap tidak selevel. Mereka mendekat langsung diusir. Iya Bapak Ibu. Bahkan mereka langsung ketahuan orang Galilea. Kenapa? Dari logatnya. Dari logatnya langsung tahu. Sama seperti saudara juga. Saudara tahu enggak orang yang baru ya orang Batak asli? Pasti tahu dari logatnya medok banget gitu kan. Atau orang Jawa asli. Langsung ketahuan. Atau orang Chinese asli. Langsung ketahuan gitu kan. Nah dari logatnya. Hal yang sama juga dengan orang Galilea. Ketika mereka berbicara langsung ketahuan. Ini orang Galilea. Nah, orang Galilea dianggap rendah oleh orang Yudea. Kenapa? Orang Yudea merasa lebih rohani karena mereka dekat dengan bait Allah. Sedangkan orang Galilea dianggap sekuler, Bapak Ibu, sekuler. Bahkan kalau sampai sekarang juga kelihatan sekulernya. Kenapa? Kalau saudara tahu, kalau pernah saudara juga nanti ke Israel, Danau Tiberias itu kalau malam orang naik kapal ke tengah danau, ngapain? Diskotik, jojing-jojing. Iya, baru tahu ya. Iya, jadi itu ada lagi nyanyi-nyanyi gitu, jojing-jojing, diskotik. Iya di kapal. Bahkan juga kalau kita ke Israel juga, kalau siang hari gitu Bapak Ibu, kita juga nanti ada joget. Iya Bapak Ibu diajak joget sama itunya kru kapalnya. Iya joget. Lagunya juga lagu Indonesia Raya pertama. Kita hormat bendera gitu. Iya bisa aja mereka gitu ya. Terus lagu ini Manado. Goyang ke kiri. Goyang ke kanan. Iya. Waduh hebat gitu. Nah saya ingin
mengajak kita untuk belajar tentang murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu adalah gambaran kita orang Kristen hari ini, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara jangan berpikiran murid-murid Tuhan Yesus itu pinter semua. Jangan berpikiran murid Tuhan Yesus itu baik semua. Tidak. Buktinya yang saudara tahu Yudas Iskariot kan. Iya kan? Pengkhianat kan? Iya kan? Itu menunjukkan orang Kristen juga ada aja yang pengkhianat gitu. Iya kan? Iya. Itu satu. Yang kedua, Petrus si penyangkal. Sebenarnya Bapak Ibu ya, dosa Petrus itu mirip-mirip dengan dosanya Yudas. Karena apa? Fatal itu menyangkali Yesus. Fatal. Bahkan kalau saudara tahu juga bahasa aslinya pada saat Petrus menyangkal berapa kali? 3 kali kan? Dia sampai bersumpah. Sumpah aku tidak kenal Yesus. Sampai bersumpah Bapak Ibu. Kalau saudara baca versi bahasa Inggris ya, iya sampai bersumpah. Jadi benar-benar dia kayak ingin menegaskan, saya benar-benar gak kenal Yesus. Gitu Bapak Ibu. Iya padahal bukan di depan tentara, bukan dalam todongan senjata. Enggak, ada hamba perempuan, ada ini, ada ini. Jadi orang-orang lemah. Itu aja yang membuat Petrus takut sampai menyumpahi Yesus. Ya enggak? Itu kesalahan fatal Bapak Ibu. Apa buktinya Pak? Buktinya gini. Karena ada ayat yang berkata, Yesus berkata begini, barang siapa ada yang menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di sorga. Saudara pernah dengar ayat ini? Pernah? Nah, jadi kesalahan Petrus itu fatal. Harusnya Petrus mengalami penyangkalan dari Yesus. Tapi buktinya, Petrus justru diangkat tinggi menjadi gembala pertama di dunia. Iya Bapak Ibu. Iya. Petrus diangkat dengan ditanya 3 kali kan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah gitu Bapak Ibu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini semua? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini semua? Benar gak Bapak? Iya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya, ini saya singkapkan lagi juga rahasia. Pertanyaan Yesus itu pertanyaan bertahap. Jadi pertama-tama Yesus menanyakan Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini semua? Pertanyaannya mengasihi itu bukan kasih. Kasih ada berapa jenjang Bapak? 3 kali ya. Ada agape, ya, ada filio dulu ya, persahabatan ya, kasih persahabatan. Yang ketiga eros, itu adalah nafsu gitu ya Bapak Ibu ya, birahi ya. Iya kan? Iya. Jadi pertama kali Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus apakah engkau mengagape aku? Apakah engkau mengasihi aku, siap mati bagi aku? Maksudnya gitu Bapak Ibu. Petrus berkata, iya gitu Bapak Ibu. Tuhan engkau mengetahui. Benar gak Bapak Ibu ya? Lalu Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah ini juga ada 2 arti, gembalakan domba-dombaku. Kalau dalam bahasa Indonesia memang gembalakanlah domba-dombaku. Tapi dalam bahasa Inggris, feeding my lamb. Beri makan domba-dombaku. Kalau kita artikan, kita gabung, artinya apa? Gembalakanlah domba-dombaku, itu juga sama dengan beri makan domba-dombaku. Kalau kita rangkum lagi artinya kedua ini, artinya tugas gembala adalah memberi makan domba-domba Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu. Ya itu artinya. Jadi gembala di mimbar bukan gebuki domba. Karena itulah salah sekali kalau ada gembala, pendeta yang khotbah marah-marahi jemaat. Itu salah Bapak Ibu. Benar, iya. Kenapa? Tugas gembala, tugas pendeta itu untuk memberi makan domba-domba. Bukan marahin jemaat. Iya Bapak Ibu, iya. Karena apa? Tugas gembala itu saat Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus. Itu juga bisa diartikan feeding my lamb. Beri makan domba-dombaku. Jadi kalau kita gabung berarti tugas
Gembala adalah memberi makan domba-domba, bukan ngomeli domba-domba. Bukan pendeta ngomeli jemaat. Amin Bapak Ibu. Jadi salah sekali kalau ada pendeta, gembala yang mengomeli jemaat atau mengancam jemaat. Emangnya ada pendeta mengancam jemaat? Ada aja. Kamu harus memberikan perpuluhan. Kalau tidak, hidupmu terkutuk. Itu ngancam itu Bapak. Itu ngancam itu. Itu ngancam itu namanya. Benar nggak Bapak Ibu? Nanti kamu bangkrut. Nanti kamu sakit. Itu nggak benar ya Bapak Ibu ya. Nggak benar ya. Kenapa? Tugas gembala harus memberi makan domba ya. Bukan marahi jemaat ya, jadi pendeta tidak boleh marahi jemaat. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Lalu kita belajar tentang karakter dari murid. Ya tadi Petrus adalah penyangkal Yesus 3 kali. Harusnya sesuai dengan ucapan Yesus sendiri, Petrus itu harus disangkali Yesus juga di hadapan Bapa yang di surga. Tapi justru Petrus itu mendapatkan perilaku yang spesial dari Tuhan. Justru dia diangkat menjadi gembala pertama. Gembala pertama Bapak Ibu. Iya. Dan itu punya arti bagi kita Bapak Ibu. Artinya apa? Ya mungkin kita bisa salah ya Bapak Ibu ya. Tapi saudara jangan kecil hati. Karena apa? Ketika saudara mau bertobat, seperti Petrus mau bertobat, saudara bisa dipulihkan Tuhan naik tinggi. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau di hadapan manusia, kalau ketika kita sudah melakukan kesalahan, seringkali kita menjadi cacat di hadapan manusia ya. Wah dia gak ada harapan, dia gak masuk kriteria, dia bukan orang baik, dia gak layak gitu Bapak Ibu. Tapi di hadapan Tuhan tidak. Sejahat-jahatnya kita ketika kita mau kembali kepada Tuhan, mau bertobat, saudara bisa dipulihkan tinggi. Dan itu terbukti dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Saudara tahu anak bungsu itu dia minta warisan kepada bapaknya. Saudara tahu arti meminta warisan kepada bapaknya? Artinya bapak itu diminta mati. Karena biasanya warisan diberikan ketika orang tuanya mati. Jadi ketika anak minta warisan kepada orang tuanya, berarti anak itu kurang ajar. Berharap bapaknya mati cepet-cepet gitu Bapak Ibu. Kan kurang ajar kan? Kurang ajar dong. Iya dong. Berharap orang tuanya mati, gimana itu anak? Iya kan? Itu anak durhaka banget ya. Tapi justru saudara lihat, ketika anak bungsu itu kembali, maka anak bungsu itu dipulihkan lebih tinggi dari kondisi semula. Bahkan abangnya yang sulung juga iri kepadanya. Benar gak Bapak Ibu? Karena apa? Dianggap anak bungsu itu sudah berdosa, malah ketika kembali, malah diangkat tinggi. Iya, diberikan apa? Jubah dulu. Harus urutannya ada urutannya. Kenapa? Urutan itu penting. Ya, diberikan jubah artinya apa? Anak bungsu itu dibenarkan dulu. Dianggap benar dulu. Benar Bapak Ibu? Iya, diberikan jubah dulu. Oke. Lalu apa? Diberikan cincin. Cincin itu tanda kuasa. Jadi kalau zaman dulu raja kalau memberikan perintah ke daerah-daerah, ke cabang-cabang kerajaannya, dia ada tulis surat dimeteraikan dengan cincin. Jadi cincin itu gambaran kuasa. Oke Bapak Ibu. Lalu diberikan apa lagi? Sepatu. Sepatu gambaran apa? Dia diangkat jadi statusnya tidak lagi hamba tapi kembali menjadi anak. Karena zaman dulu hamba itu hanya pakai sepatu, enggak pakai sepatu. Kalau anak atau anak majikan itu pakai sepatu. Jadi statusnya dipulihkan kembali. Jadi perumpamaan anak bungsu yang hilang itu gambaran pemulihan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan ya Bapak Ibu ya. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika apapun dosa kita, apapun kesalahan kita datang kepada Yesus, maka hidup saudara juga bisa dipulihkan. Bahkan diangkat tinggi. Terbukti, bukti. Kita lihat aja bukti-buktinya di Alkitab ya, bukan kata saya. Kalau saudara perhatikan silsilah Tuhan Yesus di dalam Matius 1, ya Bapak Ibu Matius 1, ada 5 wanita disebut di situ. Sedangkan kalau silsilah harusnya semuanya nama wanita. Kenapa?
Karena kalau silsilah pasti ini memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini. Benar nggak Bapak Ibu? Silsilah itu jadi harus disebut nama wanita karena yang beranak adalah wanita, bukan pria ya. Cuma sekali pria yang dianggap beranak. Kapan? Pada saat Adam melahirkan Hawa gitu. Ya kan? Adam dibuat tidur, lalu Tuhan membedah, ngambil tulang rusuk, lalu dari tulang rusuk itu diciptakan Hawa kan? Nah itu kan bedah sesar. Ya kan disembelih kan? Bukan disembelih, dioperasi kan? Diambil tulang rusuk kan dioperasi kan? Nah iya, itu dianggaplah biasa, dianggap ya Adam melahirkan Hawa. Cuma itu, yang lainnya ya wanita melahirkan kan? Iya, wanita melahirkan Bapak Ibu. Nah, ternyata dalam silsilah Tuhan Yesus hanya 5 yang disebutkan nama wanita. Ada Rahab, ada Tamar, ada Ruth, ada Betseba gitu ya Bapak Ibu. Kalau saudara pelajari kelima wanita ini, ya bisa dianggap wanita yang tidak layak. Kenapa gak layak? Saudara lihat aja, Rahab siapa dia? Pelacur dari Yeriko. Wah, gawat juga ya. Iya Rahab pelacur dari Yeriko kan. Kok bisa masuk silsilah Tuhan Yesus ya? Iya itu. Jadi saudara bisa melihat betapa ketika manusia berdosa, seberdosa apapun, ketika di dalam Yesus akan dipulihkan. Yang kedua, Tamar. Siapa Tamar? Tetangga saya Pak. Oh bukan itu Bapak. Tamar itu siapa? Tamar itu adalah menantu yang berzina dengan mertuanya sendiri. Wih, gawat juga ini. Iya Bapak Ibu. Jadi Tamar itu berzina dengan Yehuda. Itu mertuanya Bapak Ibu. Kan gawat kan? Kan kita aja nggak segawat itu ya Bapak Ibu. Emangnya ada menantu yang berzina dengan mertuanya sendiri? Jarang-jarang ya. Udah langka sekali ya. Tapi itu terjadi. Dan Tamar itu. Saudara itu jadi agak gawat juga ya. Lalu berikutnya apa? Ruth. Siapa Ruth ini? Ruth ini sebenarnya orang baik. Tetapi dari bangsa Moab. Siapa bangsa Moab itu? Bangsa hasil perjinahan Lot dengan putri kandungnya sendiri. Kan gawat kan? Gawat ini. Jadi nggak sesuai dengan bibit bebet bobot gitu Bapak Ibu. Udah tercemar bibitnya. Iya enggak? Iya. Jadi walaupun Ruth itu baik, tapi dia dilahirkan dari bangsa Moab yang berdosa hasil incest, perjinahan Lot dengan putri kandungnya sendiri. Kan gawat kan? Ya kan gawat Bapak Ibu, gawat ini. Tapi justru lihat, ketika di dalam Yesus, mereka masuk dalam silsilah Yesus, dimuliakan. Tuh, amin Bapak Ibu. Dan itu menjadi gambaran bagi kita. Sedosa-dosanya saudara, sejelek-jeleknya saudara, ketika di dalam Yesus, maka saudara bisa diubahkan Tuhan menjadi anggur yang terbaik. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu Bapak Ibu, kan luar biasa kan? Jadi kalau saudara lihat, wih, iya juga ya, iya. Bahkan Maria, di Alkitab gak terlalu jelas Bapak Ibu. Tapi dianggap Maria itu, maaf kata Bapak Ibu, ya kalau kita jeli baca Alkitab, ya Maria itu dianggap hamil sebelum nikah. Iya, karena dia kan memang itu Bapak dikandung dari Roh Kudus kan. Tapi kan manusia melihatnya beda. Benar gak Bapak? Iya karena itulah saudara lihat 5 wanita ini walaupun punya background latar belakang yang tidak layak sebenarnya. Tapi ketika datang kepada Yesus dilayakkan. Hal yang sama juga dengan hidup kita. Seberdosa apapun saudara. Ketika datang kepada Yesus. Yesus membuat kita layak dapat Bapa yang di surga. Amin Bapak Ibu. Bahkan saudara ingat kisah wanita Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dosa apa dia yang ketemu di sumur? Suaminya 5. Wah kan gawat itu Bapak Ibu. Nah, saudara aja gak sampai segitu-gitu amat ya. Karena saudaranya berdosa ya Bapak Ibu. Ambil 5 tuh 5. Tapi saudara lihat. Ketika berjumpa dengan Yesus. Wanita ini diubahkan Tuhan menjadi penginjil satu kota. Wow luar biasa. Sekarang aja pendeta gak ada rasanya yang bisa demikian.
Saya aja nggak mungkin saya menginjili satu kota Siantar, nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin kan, nggak mungkin kan, nggak mungkin, mana mungkin ya, bener nggak? Apalagi satu kota Jakarta diinjili, nggak mungkin itu. Tapi dia nih wanita yang tidak layak, punya suami 5, dipakai Tuhan luar biasa menjadi penginjil satu kota. Kan luar biasa kan? Luar biasa kan? Tuh, hal yang sama juga dengan hidup kita. Ketika saudara ada dalam Yesus, saudara akan diubahkan menjadi anggur yang terbaik. Saudara tahu anggur itu? Kisah tentang perkawinan di Kana? Airnya itu air apa itu sebenarnya? Ya, air cuci kaki, dianggap air kotor. Tapi ketika air kotor ini diberikan kepada Yesus, Yesus merubahnya menjadi anggur yang terbaik. Tuh kan? Iya, jadi air cuci kaki itu Bapak Ibu. Jadi air, ya tanda petik air kotor lah. Ya kan? Tuh, bisa diubahkan Tuhan demikian. Luar biasa kan? Hal yang sama juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Sekotor-kotornya saudara, mari datang kepada Yesus. Maka saudara akan diubahkan menjadi luar biasa. Amin. Iya. Jangan saudara menjadi juru selamat bagi diri saudara sendiri ya. Apalagi bagi orang lain ya. Maksudnya apa Pak? Jadi juru selamat bagi dirinya sendiri. Begini Bapak Ibu. Seringkali orang ketika dia punya masa lalu yang gelap, yang kelam, yang keras. Mungkin zaman dulu dia preman lontong gitu Bapak Ibu. Lontong pakai sate gitu Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu. Preman lontong gitu ya. Preman gitu ya Bapak Ibu. Udah bunuh orang juga mungkin pernah. Maka kadang-kadang orang berpikiran, oh saya harus menebus masa laluku dengan berbuat baik. Aku ingin jadi pekerja sosial, aku ingin pelayanan, aku ingin jadi pendeta. Seringkali gitu. Ini salah. Saudara nggak bisa menjadi juru selamat bagi diri saudara sendiri. Hanya datang kepada Yesus, kita bisa diselamatkan. Karena itu jangan bermimpi ketika masalah saudara demikian gelap, demikian kelam, demikian berdosa. Saudara bisa menebus dosa masa lalu saudara. Itu salah karena penebus kita hanya satu, Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada teman saudara demikian berkata demikian kepada saudara, wah masa lalu saya kelam banget, gelap banget, aku harus menebus jadi pendeta. Saudara tidak bisa menebus diri saudara. Karena saudara bukan juru selamat. Saudara harus datang kepada Yesus, maka saudara akan disucikan. Amin Bapak Ibu. Nah itulah maksudnya. Jangan kita menjadi juru selamat bagi diri kita sendiri. Kan ada kan orang berkata demikian kan Bapak Ibu ya. Wah masa lalu saya demikian gelap, demikian jahat. Maka saya harus bertobat, saya harus membayar dengan jadi pendeta. Gak bisa. Gak bisa ya Bapak Ibu ya. Gak bisa. Gak bisa. Walaupun ada sebagian penjahat itu jadi pendeta. Iya ada Bapak Ibu. Pengedar narkoba jadi pendeta. Ada. Ada ya Bapak Ibu ya. Tapi ya itulah ya Bapak Ibu ya. Yang penting motivasinya bukan untuk menebus dirinya ya. Karena apa? Juru selamat kita cuma satu. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Lalu yang ketiga, siapa lagi murid Yesus yang agak-agak bermasalah? Thomas. Dia tidak percaya kepada Yesus. Dia berkata, sebelum aku cucuk jariku ke lambungnya, ke tangannya dan ke kakinya, aku tidak percaya Yesus bangkit. Ya Bapak Ibu ya. Kan ada juga orang Kristen juga demikian kan. Sebelum aku lihat dengan bola mataku sendiri, aku tidak percaya ada mujizat kesembuhan. Gitu kadang-kadang Bapak Ibu. Benar gak Bapak Ibu? Ya saudara jangan jadi Thomas ya. Oke Bapak Ibu. Ya kita harus percaya sebelum melihat. Itulah iman. Amin Bapak Ibu. Karena iman, definisi iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari pengharapan dan bukti yang tidak terlihat. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Ya jadi itu iman. Dan orang Kristen orang beriman. Kenapa? Percaya kepada Yesus sebelum kita melihat. Ya kan. Kalau orang Israel sebaliknya. Udah melihat tetap aja gak percaya.
Jadi banyak pemikiran orang di Indonesia seakan-akan orang Israel itu orang Kristen. Tidak Bapak Ibu, walaupun kekristenan berasal dari orang Yahudi, tapi bukan berarti sekarang ini orang Yahudi mayoritas Kristen. Tidak, justru orang Kristen itu minoritas Kristen. Orang Yahudi itu minoritas Kristen ya. Iya, mereka mayoritasnya Yudaisme. Oke, Bapak Ibu. Ya, itulah agama perjanjian lama. Jadi Thomas ya. Jadi saudara lihat itu. Jadi satu, pengkhianat Tuhan Yesus Yudas Iskariot. Yang kedua, penyangkal Tuhan Yesus Petrus. Yang ketiga, Thomas si orang tidak percaya. Jadi ternyata 3 dari 12 berarti apa? 1/4. 25% murid Yesus itu sebenarnya tidak layak. Kan 3 dari 12 kan? Ya 3 dari 12 berapa? 1/4 kan? 25% itu. Banyak itu Bapak Ibu. Iya kan? Jadi sebenarnya tapi itu juga pengharapan bagi kita. Penghiburan bagi kita. Artinya apa? Murid Tuhan Yesus itu ya kita merasa bisa layak jadi murid Yesus. Kenapa? Karena murid Yesus aja banyak yang tidak layak. Ya kan? Coba kalau saudara pikir, kalau murid Tuhan Yesus itu baik, semua kudus semua, saudara akan minder. Wah nggak mungkin saya jadi murid Yesus. Kenapa? Kriterianya tinggi. Gitu Bapak Ibu. Iya nggak? Tapi ketika orang-orangnya saudara tahu kayak Yudas, kayak Petrus, kayak Thomas, wah ada pengharapan. Ternyata aku masuk hitungan juga. Gitu loh Bapak Ibu. Saudara lihat itu ya, luar biasa kan? Jadi makanya bagi kita, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa kita itu memang jadi murid Yesus itu bukan karena perbuatan kita ya. Ya Bapak Ibu ya, bukan karena perbuatan kita, bukan. Jadi jangan ada orang Kristen berharap saya kudus, saya layak di hadapan Allah karena perbuatan baik saya. Tidak ada. Tidak ada, dan itu terbukti pada saat kita mati. Tidak ada yang dikatakan, tidak ada pendeta yang berkata diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatannya. Enggak ada. Besoknya langsung dipecat itu pendeta. Kenapa? Karena orang Kristen layak bukan karena perbuatannya, tapi karena percayanya kepada Tuhan Yesus. Karena kita benar, karena kita percaya kepada Yesus, bukan karena perbuatan kita. Karena di dalam Yesaya 64 ayat 6 juga dikatakan, kekudusan kita, kesalehan kita seperti kain kotor, haid wanita. Ada haid wanita Bapak Ibu, itu bukan tambah-tambahan saya, itu di Alkitab edisi terbaru, edisi kedua itu haid wanita Bapak Ibu. Kalau Alkitab sebelumnya memang nggak ada haid wanitanya, seperti kain kotor saja. Tapi sekarang terjemahan terbaru ada haid wanita. Jadi zaman dulu belum ada softtek. Kalau sekarang kan softtek sekali pakai buang kan. Kalau zaman dulu kain-kain aja Bapak Ibu. Ya, jadi agak itu ya. Itulah zaman dulu ya. Oke Bapak Ibu. Ya kan, zaman dulu kan perempuannya sama juga dengan zaman sekarang kan. Nah, mana ada bedanya, sama juga Bapak Ibu. Ada tamu dari bulan gitu ya. Yang selalu ada kan? Iya kan? Iya. Karena itulah itu yang terjadi ya. Jadi karena itulah ada pengharapan bagi kita. 12 murid Yesus semuanya tidak semuanya kudus banget, tidak semuanya baik banget, tetapi itu juga menjadi pengharapan bagi kita bahwa kita juga apa adanya kita hari ini bisa datang kepada Yesus, menjadi murid Yesus, dan ketika kita datang kepada Yesus, apapun kondisi kita hari ini, sejahat apapun, sekotor apapun, tetap ada pengharapan kita akan mulia di hadapan Bapa kita di surga. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, walaupun singkat, hari ini kami diajar secara luar biasa tentang murid-murid Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar, murid-murid Tuhan Yesus tidaklah sempurna semuanya, tidaklah sangat baik, tidaklah sangat kudus, dan itu memberikan pengharapan bagi kami. Apapun kondisi kami hari ini, kami datang kepada Tuhan. Maka Tuhan yang menguduskan kami, yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Amin. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman pada siang hari ini. Luar biasa untuk kita ya. Walaupun tadi dalam kondisi kita dadakan, ternyata Pak Gembala langsung siap memberikan firman untuk kita. Amin. Amin. Diberkati Tuhan untuk siang hari ini.
Amin. Dengan firman Tuhan barusan, Amin. amin, tidak ada suaranya. Amin. Jemaat Tuhan yang masih mau setia, coba tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tetap setia. Baik Bapak Ibu, kita selalu diberkati Tuhan. Dan kita mau beri yang terbaik persembahan siang hari ini untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita satukan hati deh. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk siang hari ini, untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Dr. Insinyur Hari Saragi. Firman yang memberkati untuk kami siang hari ini Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati juga setiap pelayanan Bapak Gembala kami, kesehatannya Bapak Gembala kami, juga keluarga besar yang Engkau berkati Tuhan. Dan semoga firman yang dibagikan menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir siang hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan siang ini Tuhan. Engkau buat setiap pekerjaan, setiap apapun yang dikerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Tidak sia-sia untuk menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tetap percaya dan setia akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya kita katakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Bila topan kesendah hidupku, bila putus asa dan letih lesu, bila Tuhan satu hikmat, Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sama-sama kita naikkan lagi. Bila topan keras melanda hidup, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih. Sama-sama. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih. Kau niscaya kagum, Kau niscaya kagum oleh kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan siang hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, selanjutnya kita menyaksikan pengumuman dari gereja kita untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Julius Antoni atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 jam 18 yang dilayani oleh Pastor Tommy Sanger dan Ibu Else Budiman. Ibadah hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025, ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 merupakan Bible Movie dengan judul Hari Sabat. Khotbah singkat dan kuis akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh PDP Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial edisi ulang tahun kedua dari Mount Hermon Church dengan cara mengajak teman atau saudara minimal 30 akun untuk mengklik tombol subscribe serta memberikan komentar yang positif
minimal 100 komentar pada video-video di channel YouTube @Gereja Hermon. Program ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus sampai 30 September 2025. Total hadiah sebesar Rp1.500.000 akan diberikan kepada 10 orang pemenang sebagai ungkapan terima kasih. Dukungan dari Bapak Ibu semua merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan yang sedang kita bangun bersama. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami Mount Hermon Church dalam program baru Mujizat Zaman Now yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi melalui channel YouTube @Gereja Hermon dengan tayangan perdana hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 jam 19 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Program ini merupakan tayangan live di YouTube dan kami mengundang Anda semua untuk bergabung bersama kami. Bagi Bapak Ibu yang menghadiri ibadah dan Bible Movie dalam ibadah hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025, sesi kedua jam 13.30, kami menyediakan snack gratis. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah siang hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian El Shaddai. Mari sama-sama kita berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini Tuhan. Walaupun singkat, tapi kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Apapun sakit kita, percaya Yesus mampu menyembuhkan kita dan mau menyembuhkan kita. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, bahkan di atas nama penyakit kita. Demikian juga usaha pekerjaan kita. Saudara percaya
Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan yang sempurna, terus tambahkan hikmat sehingga mampu memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang aman, tentram, damai dan sejahtera dan berkeadilan sosial. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga ingin berdoa untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang selama bertahun-tahun telah mati, telah tidur, sekarang mulai bangkit dan hidup. Bahkan juga menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kami juga berdoa untuk Landmark juga suatu hari juga bisa mengundang Mount Hermon Church hadir. Maka ketika gereja hadir nanti di Landmark juga yang telah tidur bertahun-tahun akan dipulihkan, bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu untuk saat berdoa selalu mengutip firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu iya dan amin, tidak mungkin gagal. Itulah sebabnya doa yang selalu ada firman Tuhan, doa kita tidak pernah gagal. Karena itulah selalu biasakan mengutip firman Tuhan dalam doa kita. Mari kita sama-sama doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan dirimu. Tinggikan Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu.